Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Excel, yakni bagaimana cara mengatur atau merubah tinggi baris dalam sebuah sel secara otomatis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini teman-teman. Oke, saya buka file baru dulu. Nah, di sini saya akan kopikan saja deskripsi dari sini. Oke, saya ambil saja deskripsi yang ini. Ini saya copy, saya masukin ke sini. Oke, ini akan saya buat nomor di sini. Oke. Kemudian ini saya akan hapus saja. Biar ada pembeda antara di sini kan huruf-hurufnya sedikit, kemudian di sini banyak, sini banyak, sini banyak. Oke. Nah, nanti deskripsi yang ini kita akan tampilkan di sini misalnya seperti ini. Saya menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Oke. Ini bentar. Kemudian ini terus yang kedua ya. Oke, ini saya kunci teman-teman agar supaya nanti kita tarik ke bawah dia tidak berubah. Oke, nah di sini kenapa masih NA, karena belum ada nomornya ya. Misalnya saya ketik 1 di sini, maka yang akan tampil adalah deskripsi nomor 1. Nah, kalau saya ketik 3 di sini, maka yang akan tampil adalah deskripsi nomor 3. Nah, di sini sebenarnya Excel sudah menyediakan menu yang bernama Wrap Text. Yang ini ya. Nah, jadi fungsi dari Wrap Text ini adalah untuk mengatur tinggi baris berdasarkan karakter atau huruf yang ada dalam satu sel. Saya contohkan ya. Misalnya di sini saya menggunakan wrap text, saya pakaikan fungsi wrap text di sini. Nah, dia akan mengatur tinggi barisnya, akan mengatur sendiri ya secara otomatis. Tapi misalkan ini saya ganti dengan nomor 1. Di nomor 1 itu kan karakternya sedikit ya, atau hurufnya sedikit. Misalnya kita tulis nomor 1, maka tinggi sel ini tidak berubah secara otomatis. Seharusnya dia akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau saya ketik nomor 4 yang karakternya banyak? Nah, dia tidak otomatis. Karena apa? Karena belum kita gunakan formulanya ya. Nah, bagaimana caranya supaya tinggi baris ini atau tinggi sel ini bisa berjalan secara otomatis sesuai dengan karakter yang ada? Caranya adalah teman-teman klik kanan di sheet ini. Ini kan yang sedang aktif adalah sheet 1 ya, tidak ada sheet yang lain. Maka teman-teman klik kanan di sheet ini. Mohon maaf, teman-teman pilih view code. Oke, nah akan ditampilkan laman seperti ini. Terus kemudian teman-teman pastikan dia berada di sheet 1 ya, yang ini. Ini kita klik 2 kali, nah muncul seperti ini. Nah, di sini ada tampilan general dan apa ini tulisannya. Nah, di general ini teman-teman ganti sama worksheet. Oke, terus kemudian di select change ini teman-teman kita akan buat perlakuan ya di sini. Apabila sel itu berubah, nah udah seperti itu. Setelah itu ini bisa teman-teman hapus karena tidak dibutuhkan. Oke. Kita akan buat formulanya di sini. Nah, di sini karena perlakuan kita adalah berubah ya, artinya change ini adalah berubah. Berubah di mana? Di sel yang berapa? Nah, ini teman-teman gunakan fungsi width ya. Width range, kemudian dalam kurung di sel yang berapa yang akan berubah misalnya. Seperti itu ya. Ini bisa kita minimize ini. Di sel yang ini sel yang H13 ya.
H13. Oke, kita rubah menjadi H13. Ini tanda petik H13. Tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Kemudian perlakuan apa yang kita berikan kepada H13? Teman-teman enter. Ini dot wrap text. Ini wrap text sudah ada, tinggal klik, sama dengan true. Artinya kita aktifkan wrap text-nya pada sel H13. Terus kemudian kita akan buat dia secara otomatis. Kita gunakan dot auto fit. Oke, ini. Kemudian mohon maaf, di sini kita gunakan rows dot auto fit. Oke. Jadi row-nya di sel H13 itu secara otomatis. Kemudian karena di sini saya mengawali dengan kata wait, maka saya harus mengakhiri juga dengan kata wait. Di end wait. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba jalankan VBA atau makro yang ini ya. Ini teman-teman bisa minimize. Nah, di sini tadi di kolom H13 ini kita sudah memberikan formula atau VBA makro. Kemudian saya akan coba tes. Saya tulis nomor 1. Di sini nomor 1 itu karakternya sedikit atau hurufnya sedikit ya. Nah, dia sel ini tinggi barisnya menyesuaikan dengan jumlah karakter yang ada. Karakter yang ada kan cuma sedikit nih. Mengenal karya sedikit. Bagaimana kalau tulisannya banyak atau karakternya banyak, seperti halnya nomor 4 misalnya. Dia otomatis seperti itu. Artinya sudah sesuai dengan karakter hurufnya. Misalnya nomor 3 lagi. Dia otomatis, tinggi besarnya otomatis seperti itu teman-teman. Nah, sekarang ini coba kita copy ke bawah. Artinya kita buat tabelnya seperti itu. Oke, nah seperti ini misalnya. Kita coba kita isikan di sini misalnya nomor 2. Di sini nomor 1. Nah, di sini di sel yang sini, di sini kan belum kita masukkan formulanya ya. Yang tadi aktif itu hanya H13. Bagaimana cara mengaktifkan di H14, 15 sampai dengan H20? Teman-teman kembali lagi ke VCode tadi di makronya. Oke, nah ini di sini aktif H13. Nah, sementara kita mau membuat sel itu aktif sampai dengan H20, maka kita akan buat rumusnya dari F13 sampai dengan F20. Oke, mohon maaf, H ya, H13 sampai dengan, kalau sampai itu pakai tanda titik 2 ya, sampai dengan H20 seperti itu. Sudah. Sekarang kita coba, ini teman-teman bisa close. Ini juga bisa close. Oke, kita coba. Sekarang di sini misalkan saya mau klik nomor 1 otomatis, terus kemudian di sini nomor 4 otomatis juga. Di sini misalnya nomor 2. Oke, berhasil. Di sini nomor 3 misalnya. Terus kemudian di sini nomor 4 misalnya. Terus kemudian di sini nomor 2, karakter nomor 2, terus di sini nomor 1 misalnya. Oke, dia otomatis ya. Bagaimana kalau kita rubah yang awalnya besar, tinggi gitu selnya, terus kemudian kita rubah karakternya misalnya nomor 1 yang agak sedikit hurufnya atau sedikit karakternya. Nah, dia otomatis. Seperti itu teman-teman. Mudah kan? Nah, terus kemudian cara mengesave-nya ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan makro VBA, jadi cara mengesave-nya itu agak sedikit berbeda ya.
agar supaya file ini tetap berfungsi ya dengan baik ya, artinya tetap formula yang kita buat itu tidak selalu aktif lah istilahnya. Cara meng-save-nya, teman-teman klik file, saya ulangi, teman-teman klik file, kemudian save as, kemudian browse, cari lokasi di mana teman-teman menyimpannya. Kemudian misalnya saya simpannya di sini di drive D. Ini teman-teman namakan saja, terserah teman-teman sih. Saya namakan test saja di sini. Nah, biasanya tipe filenya Excel biasa itu kan Excel workbox. Nah, karena dia menggunakan makro di sini, maka kita harus berubah tipe filenya ya, jenis tipe filenya. Dia menjadi Excel macro enable workbox, atau bisa juga Excel binary workbox. Ini boleh lah mana-mana, tapi saya sarankan menggunakan Excel macro enable workbox. Kita klik. Nah, tipe filenya sudah berubah. Terus kemudian setelah itu teman-teman tinggal save. Sudah. Artinya kapanpun teman-teman membuka file ini, formula yang ada di dalamnya tidak berubah ya. Artinya tetap bisa berfungsi dengan baik. Ini saya close, saya coba close. Ini juga saya close. Nah, saya akan coba buka file yang tadi yang sudah kita simpan, apakah formulanya masih bekerja apa tidak. Ini namanya tesnya ya. Ini nama filenya, saya buka. Nah, ini saya enable content. Oke, sekarang kita coba. Misalnya di sini saya akan ubah menjadi 1. Nah, dia otomatis ya masih berfungsi dengan baik. Dia formula yang kita buat masih berfungsi dengan baik. Tetapi jika teman-teman meng-save-nya tadi dalam bentuk Excel biasa, maka formula yang sudah kita buat di VBA ini atau di makro ini tidak akan berfungsi ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tutorial ini bisa teman-teman terapkan untuk membuat jenis aplikasi apa saja berdasarkan imajinasi atau karya-karya teman-teman. Oke, seperti itu tutorialnya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.